طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana? Ada yang mau minum? Saya siapkan 3 botol gitu kan, untuk barangkali ada yang. Baik, jemaah rahimakumullah, ada satu hadis yang sering kita dengar, akrab dengan kita, pada umumnya kita juga hafal. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau pernah merasa berbuat dosa, maka ikutilah perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat yang pernah dilakukan dengan melakukan hasanah, kebaikan demi kebaikan. Niscaya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tamhuha, maka menjadikan hati kita itu menjadi bening bersih, karena Allah ampunkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bersahabatlah, bergaulilah, bertemanlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam Al-Quran pun juga sering kita dengar apa yang Allah firmankan, innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan yang baik, hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amalan-amalan yang baik yang kita lakukan, yudhibunas sayyi'at, itu akan menghapus kejelekan, dosa, kesalahan, maksiat yang pernah kita lakukan. Halo, jemaah rahimakumullah, masih nyambung ini? Ini karena duduknya ini karena lagi mikir sudah di ujung bulan Ramadan, kepengennya cepat pulang kampung gitu ya. Mikirnya dari pagi udah capek itu, sekarang tinggal menikmati, apalagi dia diumumkan jangan sampai tidur. Kalau saya bilang silahkan bapak-bapak, ibu-ibu dinikmati saja, tidur saja. Kalau ngantuk tidur, tidak usah dipaksa. Jadi kalau duduk lagi ngaji begini, langsung doa, bismika, Allahumma ahya, karena memang sudah ngantuk, tidak ketahan. Sudah dinikmati saja, karena cara mensyukuri nikmatnya ngantuk itu nggak ada jalan lain kecuali tidur. Baik, jamaah rahimakumullah, saya tanya terlebih dahulu nih, Pak, halo, kita punya dosa apa tidak? Banyak apa sedikit? Jawab yang jelas, jangan buat emosi ya. Pak, kita punya dosa apa tidak? Punya. Banyak apa sedikit? Baik, banyak. Gambarannya begini, kita jujur kita sekarang ini, mengakui bahwa kita bukan makhluk suci yang tidak punya dosa.
dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, ada kebaikan yang kita lakukan. Begitupun pula ada kesalahan yang mengakibatkan dosa itu kemudian akan mengotori hati kita. Kata Nabi, innal mu'mina idza akhta'a, sungguhnya orang yang beriman ketika berbuat salah, fi qalbihi nuqtatun sauda, di dalam hatinya ada titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, banyak kali titik hitam. Saya pernah praktekkan tentang ini. Gambaran sebuah perjalanan kehidupan kita dari dosa kemudian menjadi bening bersih kembali. Tapi untuk hari ini ada sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran utuh bagaimana di penghujung bulan Ramadan ini kita fokus di dalam melakukan amalan-amalan yang soleh, sampai kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa sih dampaknya? Jadi gambarannya begini, jemaah rahmatullah, ini ada 2 orang. 2 orang yang sama-sama dia melakukan kesalahan. Jadi kalau tadi disebutkan, sungguhnya orang yang beriman itu kalau dia berbuat dosa, maka dalam hatinya itu ada titik hitam yang mengotori. Di hadis yang lain disebutkan, innal mu'mina idza adnaba. Kalau akhto'a itu dosa kecil atau umum kalimatnya. Tapi kalau adnaba itu adalah dosa besar. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbik firli dzunubi. Ketika kita menyebut dzunubi, itu maksudnya adalah dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa yang kecil, mungkin kotoran yang nempel di hati itu kecil. Tapi kalau sholat itu sengaja kita tinggalkan, itu dampaknya akan cepat. Kita mengecewakan kedua orang tua kita, atau kemudian berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, itu adalah dosa besar. Ini orang yang lain juga dosa juga. Gak ada alasan syar'i kemudian di bulan Ramadan dia tidak puasa, merendahkan orang lain, ngomong jorok, berbohong, ngomongin kejelekan orang. Kita tidak punya empati, kita tidak punya peduli kepada yang lain. Kita sholat, kita puasa, kita umroh, tapi ketika ada saudara kita yang lain tertimpa musibah, kemudian kita tidak peduli. Ketidakpedulian kita itu adalah mengakibatkan kondisi hati kita itu juga akan semakin kotor, dosa lagi. Ini juga begitu. Sampai kemudian apa yang kita katakan tadi, punya dosa apa tidak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak banget apa banyak? Banyak banget. Ini yang kemudian disebutkan oleh Nabi wadzalikar. Itulah titik hitam
yang mengotori hati seseorang karena perbuatan dosa dan kesalahan yang orang itu lakukan. Hatta tarika qalbahu, sehingga hatinya itu menjadi hitam seperti ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati seseorang itu hitam kelam seperti itu? Bima kanu yaksibun. Itu adalah karena sebab dosa dan kesalahan yang orang itu lakukan. Jadi kalau hati kita itu kotor karena sebab dosa, itu bukan karena tetangga kita, bukan karena teman kita, tetapi semuanya itu adalah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau kemudian Allah takdirkan semula hati kita bening bersih seperti itu, kemudian menjadi kotor seperti itu, maka kemudian kalau kita itu mati dalam keadaan seperti ini, inilah yang kemudian disebut mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena masih banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah, yang kita belum berikhtiar secara maksimal untuk menjadikan hati kita itu bening bersih kembali. Ini batuk, mau minum juga nggak berani. Baik. Jadi jamaah rahimakumullah, pesan Allah untuk kita, pesan Nabi untuk kita, itu poinnya sama. Ketika kita pernah melakukan dosa, maka tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Saya ingin kasih gambaran. Ini kesempatan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Yang ini berapa hari lagi kita? 3 hari, 4 hari lagi. Ini adalah kesempatan umur di penghujung bulan Ramadan. Banyak apa dikit? Dikit. Banyakan mana dengan sebelah kiri? Sebelah kiri lebih banyak. Ini seseorang sama-sama masuk bulan Ramadan, tapi dia berbuat itu, melakukan amaliyah di bulan Ramadan itu santai-santai aja, tidak fokus. Kalau suka mau baca Quran baca, kalau mau terawih terawih, kalau mau ngasih sedekah untuk iftar ngasih, kalau enggak. Maka kemudian setiap kebaikan yang orang ini lakukan itu juga akan berdampak, walaupun tidak fokus. Malam Ramadan yang pertama salat tarawih, kemudian 2, 3, 4, 5 enggak tarawih. Malam kedua infak 5.000 rupiah. Malam ketiga sampai 15 hari tidak infak juga. Itu tidak berubah. Baik.
Kemudian masuk hari yang ke-16, rada semangat tadarusnya. Dengar adzan, bergegas menuju masjid, melakukan sholat berjamaah. Infak 5.000-an, jalan terus setiap hari sampai hari yang ke-27. Terus dilakukan kebaikan demi kebaikan itu, yang pada akhirnya sampai malam takbir melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka kemudian yang terjadi, dosanya berkurang. Sehingga kondisi hatinya yang semula itu hitam kelam karena amalan-amalan di bulan Ramadan, walaupun tidak fokus, walaupun tidak maksimal, tapi sudah berubah. Jadi hakikat kebaikan semua amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan soleh yang kita lakukan, amalan soleh yang kita lakukan, hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita. Menjadi apa? Menjadi tazkiyatan lin nufus. Itu akan menjadi pembersih, menjadikan hati kita itu bening, bersih, kembali seperti kita baru dilahirkan. Tapi kalau seperti ini kondisinya, ini sudah 75% bersihnya. Dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan sudah 75%. Ada 25% Allah takdirkan akhir Ramadan selesai pulang kampung. Allah takdirkan belum nyampe kampung ada kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita, saudara kita yang lain. Tapi ketika Allah takdirkan dalam kondisi seperti ini, Bapak, Ibu, saudara semuanya, berarti ada dosa yang masih ada pada hati kita. Ini akan bersih, akan bening ketika di alam barzah itu ada, karena sebab 3 hal yang ini sering kita ngaji. Karena sedekah jariah kita, kalau ada, kalau ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada yang lain, itu pun juga kalau ada. Kemudian doa dari anak yang soleh, permintaan ampun dan kasih sayang Allah untuk kita, itu pun juga kalau ada. Mohon maaf Pak Soleh, ada namanya soleh tapi perbuatannya nggak soleh. Halo. Artinya dia tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tuanya, tidak pernah memintakan ampun dan kasih sayang Allah untuk kedua orang tuanya. Itu tidak akan berubah. Kondisi ini berarti tidak berubah sampai kemudian di padang mahsyar. Begitu di padang mahsyar, ternyata ketika di dunia orang itu pelit. Karena kepelitannya, karena ketidakpunyaan rasa empati, dia tidak punya kepekaan, tidak punya peduli kepada saudaranya yang beriman yang lain yang tertimpa musibah, kemudian tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, tidak diakui menjadi umat Rasulullah. Karena disebutkan barang siapa yang tidak peduli terhadap musibah yang menimpa kepada saudaranya yang beriman, maka dia bukan golonganku. Ada peluang di dunia bahwa Al-Quran dikabarkan oleh Nabi yang kita baca itu, hadisnya pun juga akrab di telinga kita ini. Iqra'u, bacalah. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang dibaca itu nanti akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Tapi ternyata di dunia tidak bisa baca Al-Quran. Begitu bisa baca Al-Quran pun ternyata tidak baca-baca Al-Quran. Berarti nggak dapat peluang itu untuk menjadikan hatinya ini bening di hari nanti. Peluangnya ada satu lagi. Disuling, direbus, dibakar di neraka. Halo Pak. Pak, mau pesan berapa hari? Kalau ini 25% berarti 25 tahun. 25 tahun berarti satu hari sama dengan 1000 tahun kali 360 kali 25. Ketika di dalam neraka sejumlah tahun itu, maka kemudian hati ini bening bersih kembali, baru kemudian Allah masukkan ke surga. Tapi merebusnya lumayan lama. Bapak dan Ibu rahmatullah, ini kondisi orang yang satunya. Sekarang ganti yang ini. Halo, fokus ya. Lihat baik-baik. Ada orang yang memanfaatkan kesempatan umurnya itu. Sama-sama ini. Di akhir Ramadan, hidupnya dua orang ini berakhir juga. Tapi kondisinya yang berbeda. Dia berbuat baik, beramal soleh, fokus di ujung bulan Ramadan, memaksimalkan betul, mengintai Lailatul Qadar malam 27, dari 21, 23, 25, dan seterusnya. Allah belum beri. Kemudian berusaha start mulai hari ini, memaksimalkan tadarusnya, menyisihkan sebagian rezekinya untuk sedekah. Sampai kemudian fokus malam 29. Sedekah jariah, untuk sedekah jariah disisihkan. Untuk wakaf, untuk ayah, untuk ibu disisihkan. Untuk sedekah yang lain disisihkan, benar-benar disiapkan. Untuk memaksimalkan beramal soleh di penghujung bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, ini gambarannya seperti ini. Ini kesempatan waktu yang cuma sedikit dibandingkan yang tadi. Tapi kualitas amal itu akan menentukan kepada rubahnya kondisi hati kita. Begitu kita fokus melakukan amalan yang soleh di penghujung bulan Ramadan, maka kemudian ini yang terjadi. Sedikit beramal soleh, berakhir di ujung kehidupan kita di bulan Ramadan, tetapi menjadikan hati kita bening, bersih, sebagaimana kita baru dilahirkan. Jadi malam ganjil di bulan Ramadan atau masuk hari-hari bulan Ramadan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini adalah peluang untuk menjadikan hati kita itu bening, bersih, seperti kita baru dilahirkan. Kalau kita mati dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita berarti mati dalam keadaan husnul khotimah.
sebagaimana yang kita mohon kepada Allah, waqtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika satu saat nanti Engkau ambil nyawaku ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bening bersih. Kondisi hati kami sebagaimana kami baru dilahirkan. Atau permohonan kita bahasa lain, matikanlah ya Allah dengan ending perjalanan akhir kehidupan yang baik ya Allah. Baik, jemaah Allah, jadi poinnya maksimalkan beberapa hari ke depan untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Semoga dengan ini Allah jadikan tidak seperti yang sebelah kiri, tetapi menjadi seperti yang sebelah kanan. Fokus cuma dikit kesempatan waktu, tapi nilai kualitas amal kita itu akan menjadikan hati kita itu benar-benar bening bersih sebagaimana kita baru dilahirkan. Kabar sederhana saja. 2 hari yang lalu saya dapat WA dari perbatasan Indonesia Timur Leste, dekatnya Atambua. Saudara kita ada 27 orang, tidak bisa buka, tidak bisa sahur. Sementara kalau kita di sini mau buka apa, yang pasti kalau kita semuanya sudah sepakat kalau buka kita yang favorit itu, kalau kurma itu sunnah, bakwan, gorengan yang lain itu wajib. Itu kita. Artinya kita bisa pilih kalau kita di sini mau buka apa, ada pilihan. Mau kolak mau apa kita bisa pilih. Tapi ternyata 2 hari yang lalu saudara kita itu untuk berbuka puasa itu tidak ada. Untuk sahur tidak ada untuk makan sahur. Karena sekarang di sana memang kondisi daerah-daerah itu seperti di pedalaman NTT itu kalau lagi kemarau, panjang sekali kemaraunya, susah air. Tapi kalau lagi musim hujan begini, ada BMKG memberikan info sedang badai di sana, hujan deras, petir. Jadi nanam juga tidak bisa tumbuh karena biji yang ditanam itu akan ke bawah air. Kalau bahasa Inggrisnya itu kentir, hanyut. Akhirnya yang jelas tidak bisa bertanam, gagal panen karena memang nggak ada yang ditanam. Yang kedua, ternyata masyarakat situ kalau bertanam itu nyewa tanah itu. Untuk nyewa juga nggak ada, sehingga juga tidak bisa bercocok tanam. Kapannya apa yang Rasulullah sabdakan, malayahtamma bi amril mu'min falaysa minni. Apa yang tadi saya jelaskan, siapa orang yang tidak peduli terhadap yang menimpa nasib saudaranya seiman, Rasulullah katakan, dia bukan golonganku, mereka bukan golonganku. Ini sedikit untuk peluang beramal soleh. Kalau ada 1 kilo beras kita titipkan untuk saudara kita yang 27 kakak itu akan menjadi solusi. Saudara kita ini akan melakukan ibadah saum Ramadan lebih baik, lebih sempurna sampai akhir nanti. Mudah-mudahan setiap ada peluang beramal yang baik, menjadikan kondisi hati kita itu seperti ini, bening, bersih, kembali seperti kita baru dilahirkan. Bapak Ibu, selamat berjuang. Masing-masing kita, setiap kesempatan waktu, setiap kesempatan sehat yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya perjuangan kita itu adalah
bagaimana menjadikan hati kita bening bersih sebagaimana kita baru dilahirkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang bertanya, nanti silakan. Hadiahnya umroh ditunggu di Madinah, insyaallah. Amin ya Allah. Baik, Bapak, mungkin ada yang mau bertanya? 2 orang. Dari sebelah kiri, sebelah kanan. Cukup ya? Baik. Ada yang bertanya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya biasa mendengar imbauan barang siapa yang berpegang teguh kepada agamanya, ibarat kita memegang bara api, Ustaz. Di zaman seperti sekarang ini kan udah banyak, Ustaz, ya. Jadi kadang saya pikir, kira-kira ada tips nggak, Pak Ustaz, yang bisa menggerakkan hati kita? Bagaimana caranya biar hati kita bisa tetap berpegang teguh walaupun kita mendapatkan banyak ujian, Pak Ustaz? Mungkin itu saja, Pak Ustaz, yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada bahasa dialog. Belagu lu. Kasih begini nggak mau. Nyari yang halal itu susah. Ini udah ambil aja. Udah sok suci. Kita berbuat baik itu malah kemudian kiri kanan kita seperti itu. Tapi yang pasti karena itu adalah ajaran. Walaupun ada orang yang bilang kepada kita belagu lah, apalah gitu. Karena pada akhirnya perjuangan kita nanti begini nih. Kita harus berjuang menjadikan hati kita itu bening bersih kembali. Gimana Pak kalau orang itu baik, sedekahnya lancar? Iya, tapi kalau sedekahnya itu dari uang yang haram, itu sama dengan dia itu membersihkan baju, nyuci baju dengan air comberan. Begitu. Bahkan di kalangan kita yang baik disebutnya sedekah. Tapi kalau di kalangan narkoba, apa namanya? Alun. Dia itu punya keyakinan bahwa apa yang dia usahakan ketika dapat tetap harus dia sisihkan. Bahasannya uang sial. Saya dialog seperti ini karena saya keluar masuk penjara itu sering ngisi pengajian maksudnya. Di Cipinang sana ya, kemudian di KPK itu kalau pas zuhur itu ya ketemulah apa yang di orang-orang yang di televisi itu ya. Itu kalau kemudian dia mendapatkan sesuatu, dia itu juga yakin harus menyisihkan. Yang disisihkan itu sebutnya bagikan itu uang sial. Artinya bahwa tidak boleh apa yang kita dapatkan itu kita makan sendiri. Kenapa? Karena ada hak orang lain. Udah di kalangan narkoba saja itu dia yakin, apalagi kita yang baik. Maka kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah teruslah beraktivitas dalam kehidupan kita, dalam kerjaan kita. Tapi jangan lupa, luangkan waktu untuk terus ngaji. Kenapa? Kalau kita itu punya guru, kalau kita itu ada orang yang memberikan nasihati kita ketika kita salah, itulah yang sebenarnya yang semula kita berjalan, komitmen, kemudian rada belok. Ada yang mengingatkan kita. Satu, yang mengingatkan kita itu ya ilmu yang kita miliki. Yang kedua, ada orang yang lebih senior, guru kita. Atau walaupun usia lebih muda, tapi ilmunya lebih, memberikan nasihat, berani memberikan kritik kepada kita.
Bersahabatlah dengan seperti ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah minta kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan, agar Allah memberikan kesabaran di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jadi masyru'iyatu du'a fil hayah, disyariatkannya doa kepada Allah dalam kehidupan, itu adalah memang diajarkan oleh Nabi yang menyangkut soal apapun saja. Agar kita komitmen dengan agama kita, agar kita punya istiqomah dan terus menerus ada jiddiyah istimroriyah, ada kesungguhan yang terus menerus di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam ajaran agama kita. Itu salah satu poin jalannya Rasulullah ajarkan. Jangan pernah kita tidak berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah berikan istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Alhamdulillah untuk kajian ilmu agama pada hari ini telah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.